pejuang Gaza bikin 15 tentara Israel tewas dan luka parah, dibawa pakai helikopter ke 5 RS berbeda. Para pejuang Gaza berhasil menimbulkan kerugian besar pada tentara Israel meskipun Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengklaim telah membuat penaklukan Gaza. Para pejuang perlawanan Gaza telah meningkatkan aktivitasnya dalam beberapa hari terakhir, melakukan berbagai operasi terhadap pasukan Israel di Gaza Utara dan Selatan. Sebuah insiden tidak biasa terjadi di jalur Gaza pada Kamis tanggal 29 Maret, yang mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak tentara Israel. Rekaman yang beredar di media Ibrani menunjukkan helikopter militer mendarat di rumah sakit di Israel setelah insiden tersebut. Baca juga, butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini. Menurut laporan media Israel, 5 helikopter mengevakuasi sekitar Oktober 15 tentara keluar dari Gaza ke 5 rumah sakit berbeda pada hari Jumat. Mujahidin Qassam mampu menargetkan sekelompok tentara pendudukan yang dibarikade di dalam sebuah rumah dengan peluru anti-benteng TBG, membunuh dan melukai mereka di sekitar rumah sakit Nasser, sebelah barat kota Han Yunis, Gaza Selatan, dan sebuah helikopter Zionis mendarat untuk mengevakuasi mereka, kata Brigade Qassam Hamas dalam sebuah pernyataan sesaat bentrokan sengit sedang berlangsung antara kelompok perlawanan Palestina dan militer Israel di utara dan selatan jalur Gaza, meskipun Tel Aviv mengklaim kemenangan sudah dekat. Analis dan pakar militer barat mulai mempertanyakan efektivitas perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Institut Studi Perang yang berbasis di Washington mengatakan pada tanggal 28 Maret bahwa sejak dimulainya serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa di utara, Brigade Qassam dan kelompok perlawanan lainnya telah melakukan lebih dari 70 serangan terhadap pasukan Israel di rumah sakit tersebut dan sekitarnya. Tingkat serangan yang tinggi ini menunjukkan bahwa milisi Palestina mempertahankan tingkat efektivitas tempur yang signifikan di wilayah tersebut, meskipun Israel terus melakukan upaya pembersihan di sekitar kota Gaza, kata kelompok peneliti tersebut. Para pejuang di Gaza telah melakukan berbagai operasi terhadap pasukan Israel di sekitar rumah sakit Al-Shifa dan daerah lain di kota Gaza minggu ini, termasuk operasi penembak jitu dan penghancuran tank. Di kota selatan Han Yunis, tank dan buldoser Israel juga terus mendapat serangan hebat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengadakan pertemuan pada tanggal 28 Maret dengan keluarga tahanan tentara Israel yang ditahan oleh perlawanan di Gaza. Kami menaklukkan wilayah utara serta Han Yunis, kata Netanyahu kepada mereka, meskipun aktivitas Brigade Qassam, Brigade Quds dari Gerakan Jihad Islam Palestina, PJ, Brigade Martir Al-Aqsa, dan lainnya meningkat. Keluarga-keluarga ini menjadi semakin frustrasi atas sabotase yang terus dilakukan pemerintah terhadap upaya mencapai kesepakatan pertukaran, yang terjadi hanya beberapa hari setelah Tel Aviv menarik diri dari putaran terakhir gencatan senjata dan perundingan tahanan karena apa yang disebut sebagai istilah delusi Hamas untuk sebuah perjanjian kesepakatan pertukaran tawanan. Hamas terus mempertahankan tuntutannya untuk mengakhiri permusuhan secara permanen, menarik pasukan Israel dari Gaza, mengizinkan distribusi bantuan ke seluruh jalur Gaza, dan memulangkan para pengungsi,
yang berulang kali ditolak Israel selama perundingan dalam beberapa bulan terakhir. Ketika perang berkecamuk, Israel dijadwalkan untuk segera mendiskusikan dengan para pejabat AS berbagai pilihan untuk melakukan operasi di kota paling selatan, Rafah, yang sangat padat dengan lebih dari 1 juta warga Palestina yang mengungsi. Israel menyebut kota tersebut sebagai benteng terakhir Hamas dan memandangnya sebagai kunci untuk memenangkan perang. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan serangkaian pencapaian dalam perang di hari yang sudah lebih dari 100 melawan agresor militer Israel di Gaza. Salah satunya mereka meledakkan 4 tentara pasukan khusus Zionis saat menuju terowongan terbuka di timur Khan Yunis, Gaza. Pejuang Al-Qassam mampu meledakkan alat anti personel terhadap pasukan khusus Zionis yang terdiri dari 4 tentara yang maju menuju terowongan yang terbuka di sebelah timur kota Khan Yunis. Meninggalkan mereka tewas dan terluka, kata kelompok sayap militer Hamas tersebut. Hari ini, perang Israel dan Hamas sudah memasuki lebih dari hari ke-100. Rezim Zionis meluncurkan invasi tanpa pandang bulu di Gaza sejak 7 Oktober. Seiring berjalannya waktu, beberapa tujuan lain ditambahkan, seperti pengusiran paksa atau sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Namun sepanjang perang Israel di jalur Gaza, kemampuan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina makin besar dan makin kuat. Perlawanan terus berlanjut dengan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Zionis hingga triliunan rupiah. Brigade Al-Qassam menargetkan 4 tank Merkava Zionis dan sebuah pengangkut pasukan dengan peluru Al-Yasin 105 di timur Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Lanjut pengumuman Brigade Al-Qassam. Perlawanan di Gaza melakukan beberapa pertempuran jarak dekat di berbagai sumbu pertempuran termasuk Beit Lahia di Gaza Utara dan juga Khan Yunis di Gaza Selatan, di mana senjata berat digunakan di tengah penembakan artileri berat pasukan pendudukan. Pejuang Al-Qassam mampu langsung melenyapkan 2 tentara Zionis dari jarak 0 di timur kota Khan Yunis, info Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas itu juga mengaku telah membombardir kumpulan kendaraan pasukan juga tentara Israel di timur Khan Yunis dengan mortir kaliber berat. Pejuang Al-Qassam mampu menargetkan helikopter di timur kota Khan Yunis dengan rudal permukaan ke utara, papar Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar pada hari Sabtu bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Israel mencapai kemenangan dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza.